Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus AA dalam kajian Tafsir Luqman. Pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang perintah yang Rasulullah terima secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Makanya betapa pentingnya sholat ketika kita meninggal. Nggak ditanya seberapa kaya dirimu, seberapa pintar dirimu, seberapa gagahnya dirimu, tapi ditanya adalah seberapa baik kamu menjalankan perintah yang satu ini, yaitu sholat. Sudah banyak para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah yang menjelaskan tentang betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Namun di sini saya akan membahas sholat dari sisi yang tidak umum, ya. Tidak umum maksudnya kalau para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah membahas dari sisi tafsirnya, ya, dari sisi kitab-kitab yang sudah ada. Tapi di sini saya akan membahas perintah sholat yang dilihat dari sisi matematisnya, dilihat dari sisi ada pesan tersembunyi apa di balik perintah yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu sholat. Mungkin nggak usah berlama-lama, saya pembukaannya langsung saja menuju ke papan tulis kita yang legend itu. Ya, yuk kita kaji bersama, kita menghitung lagi bersama, semoga kita akan mendapatkan pesan apa yang tersembunyi di balik perintah sholat. Yuk. Terus terang, sebelum saya ingin mengangkat tema tentang sholat ini, saya melakukan sebuah riset, kemudian melakukan sebuah perhitungan dari variabel-variabel yang ada, sehingga akhirnya saya malah bingung dewi. Pak. Bingungnya bukan apa-apa, bingung dari mana saya harus memulai. Karena begitu saya semakin jauh saya mengurai, ternyata yang ini dijelaskan yang ini, yang di awal ternyata nanti menjelaskan yang di akhir berkaitan juga dengan yang di tengah. Ini saling terkorelasi, saling terintegrasi antar variabelnya. Ya subhanallah, artinya dalam artian betapa konsistennya, betapa memang Al-Quran ini sudah terukur urutan suratnya, berapa jumlah ayat dalam satu suratnya, memang sudah terukur. Tapi paling tidak bagi saya kan harus mendeliver, harus menyampaikan sesuatu sehingga pemaknaan terhadap sebuah perintah ini jelas gitu loh. Ya kita ambil contoh misalnya, ketika Allah memerintahkan waktu sholat yang pertama kali ada 50, kemudian akhirnya atas negosiasi Rasulullah akhirnya menjadi 5 waktu. Ini bagi orang-orang yang memiliki pertanyaan kritis tentu menjadi sebuah problem tersendiri. Allah Maha mengetahui, ya. Bahkan kalau bahasa Jawanya itu weruh sadurunge winarah, artinya tahu sebelum kejadian itu terjadi. Nah tentunya ketika akan terjadi negosiasi ini Allah tentu juga pasti akan mengetahui. Inilah yang akan kita coba kaji bersama untuk kita gali. Nah disinilah kebingungan saya timbul. Dari mana saya harus memulai? Ini saya ambil contoh saja. Ya, sholat kita yang kita kerjakan sekarang ini adalah 17 rakaat. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 17 adalah At-Tariq. Surat ke-86. At-Tariq. Nah, uniknya ini kan sama juga dengan jumlah rakaat kita, ya. Tadi sudah saya sebutkan rakaat kita. Uniknya 17
secara surah, urutan surah, surah ke-17 adalah Al-Isra. Surah ke-17 adalah Al-Isra. Al-Isra memiliki jumlah ayat 111. Di mana surat ke-111 adalah Al-Lahab. Jumlah ayatnya 5. Ini sama dengan jumlah 5 waktu yang akhirnya menjadi 17 rakaat. Nah, menariknya lagi adalah surah At-Tariq di sini artinya yang datang di malam hari. Nah, siapa yang datang di malam hari? Yaitu malaikat yang diutus, karena Allah memerintahkan malaikat untuk bertemu dengan Rasulullah agar menemaninya untuk bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat. Nah, dalam Al-Quran, surah yang artinya malaikat yang diutus adalah surat ke-77, yaitu Al-Mursalat. Surat ke-77, Al-Mursalat. Jumlah ayatnya adalah 50. Ya, ini perintah sholat. Kemudian, siapa yang diutus oleh Allah? Yaitu malaikat Jibril. Jibril pun secara uraian hurufnya, huruf per hurufnya, ini juga memiliki nilai. Berapa nilainya? Ini jim, huruf ke-5. Ba, huruf ke-2. Ro, huruf ke-10. Ya, huruf ke-30. Lam, huruf ke-23. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 70. Surat ke-70 itu adalah apa? Al-Ma'arij. Jumlah ayatnya 44. Ya. Ini kalau kita tambahkan 94. 94 suratnya adalah Alam Nasrah. Ya, di ayat pertama surah Alam Nasrah berbunyi Alam Nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah ringankan bagimu dadamu? Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat peristiwa Isra Miraj, malaikat Jibril kan membelah dada Rasulullah. Ya, kemudian angka 111 ini merupakan jumlah perubahan gerak. Jumlah perubahan gerak. Yang dimaksud adalah sholat kan secara rukun dari, ya definisi sholat kan dari takbir sampai dengan salam ya. Allahu Akbar. Nah, ini berarti gerak pertama. Kemudian Allahu Akbar. Gerak kedua, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu gerak ketiga dan seterusnya. Nah, kita bertakbir Allahu Akbar itu sebanyak 94 kali. Karena semuanya perubahan geraknya ada 11, berarti ada 17 yang mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kan kita berdiri dari ruku kan 1 rakaat 1, berarti 17 kan. Nah, di sini. Dari sini saja kita sudah mendapatkan sebuah uraian yang sangat luar biasa gitu loh. Nah, inilah yang saya bilang bingung tadi.
Saya harus mulai dari mana? Ketika saya harus mulai dari angka perintah pertama kali sholat adalah 50. Ada ada dua kemungkinan saya harus mulai. Yang pertama adalah 50 secara urutan suratnya adalah Qaf. Ya, surat Qaf. Surat ke-50. Dengan jumlah ayat 45. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 95. Sama dengan nilai sholat. Ya, kenapa sama? Ini shot huruf ke-14. Lam huruf ke-23. Waw huruf ke-26. Tak marbutah huruf ke-32. Ini kalau kita jumlahkan 32 tambah 26 tambah 23 tambah 14 hasilnya adalah 95. Ya. Mengapa sholat perintah pertama kali adalah 50 waktu? Nah, dari mana saya harus mulai? Ya. Ya mungkin saya pelan-pelan ya. Ini saya ibaratnya kalau di bioskop tuh trailernya ini trailernya ya. Nanti saya breakdown sedikit-sedikit atau pelan-pelan dari perintah pertama kali ya. Sehingga kita mendapatkan pemanaan, mendapatkan hikmah atau pesan apa yang hendak Allah sampaikan terhadap diri kita tentang perintah sholat. Ini belum sholatnya, baru perintah akan turun, kita sudah mendapatkan hikmahnya. Kita sudah mendapatkan pesan tersembunyinya. Kita akan coba urai satu persatu dari yang paling awal. Bagaimana dengan trailer tadi? Cukup menarik ya, di mana masing-masing variabelnya, variabel surat, ayat, huruf, angka, semuanya terintegrasi, semuanya berkolaborasi dengan indah, dengan cantiknya. Ya, makanya seperti saya bilang tadi ada sebuah kebingungan dalam diri saya untuk memulai. Tapi saya akan memulai dengan penjelasan atau uraian tentang sholat yang biasa atau seringkali teman-teman kita yang belajar tentang tafsir Luqman sering dipergunakan untuk menguraikan tentang hikmah atau pesan tersembunyi apa berkaitan dengan perintah sholat yang pertama kali turun yaitu 50 waktu yang akhirnya berubah menjadi 5 waktu. Sudah saya tulis tadi ya, sholat ya. Shot, lam, waw, dan takmar butoh. Shot huruf ke-14, lam huruf ke-23, waw huruf ke-26, dan takmar butoh huruf ke-32. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 95. Perintah sholat pertama kali adalah 50 waktu ya. Kemudian angka 50 kita akan rubah atau kita akan korelasikan menjadi urutan surah ke-50 dalam Al-Quran. Surat ke-50 itu adalah Qaf. Jumlah ayatnya 45. Kemudian dari hasil penjumlahan nomor surat dengan jumlah ayatnya hasilnya adalah 95. Perintah sholat yang pertama 50 waktu. Ya. Jumlah ayat dari surat Qaf yang merupakan surat ke-50 adalah 45. Hasilnya adalah kalau kita jumlahkan 95. Sama dengan nilai dari kata sholat itu sendiri. Jadi cukup beralasan kenapa Allah pertama kali memerintahkan sholat adalah 50 waktu. Kemudian setelah Rasulullah melakukan negosiasi, turun menjadi 5 waktu. Berarti ada
Pengurangan di sini yaitu 45-nya ini sendiri. Ya, karena 50 dikurangi 45, maaf, dikurangi 5 adalah 45. Ya. Nah, di sini kalau kita uraikan lagi, angka 45 ya, sama dengan surat Qaf. Surah ke-45 adalah Al-Jathiyah. Ya, Al-Jathiyah. Jumlah ayatnya 37. Surah ke-37 itu adalah As-Saffat. Jumlah ayatnya 182. Selesai, karena surat ke-182 tidak ada. Karena total jumlah surah dalam Al-Quran hanya 114 surat. Kalau kita lihat urutan di sini atau turunan dari surat ke ayat, ayat menjadi surat, dan seterusnya, kita lihat di sini. Perintah sholat kita yang 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu, ada pengurangan 45. Surat ke-45 adalah Al-Jathiyah, artinya yang bertekuk lutut. Ya, yang bertekuk lutut. Yang namanya orang yang bertekuk lutut itu adalah orang yang pasrah, orang yang menyerahkan diri. Kalau bahasa Jawa ini pasrah bongkoan gitu loh, udah bener-bener pasrah. Di sini ada pesannya adalah sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk mengerjakan atau menjalankan sholat, ya kita harus pasrah, benar-benar secara total kita pasrah, ya, pasrah secara total. Nah, dalam kaitannya dengan sholat, kepasrahan total yaitu ketika apa? Ketika kita, yang ini bertekuk lutut ya, posisi bertekuk lutut adalah ketika kita iftiros ya, ketika kita iftiros itu atau duduk di antara dua sujud ya, kita benar-benar sifat kepasrahan. Ketika kita berpasrah total, benar-benar berpasrah terhadap kehendak Allah, berpasrah terhadap qada dan qadarnya Allah, disitulah kita berdoa. Ada 8 doa yang kita ucapkan, doa yang sudah mencakup keinginan dunia dan keinginan akhirat. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Ada 8 kali permintaan kita kepada Allah. Itu kita lakukan berulang-ulang, ya, sebanyak kita menjalankan sholat yang 5 waktu. Dari perintah ini atau dari uraian ini, lantas idealnya bagaimana kita menegakkan sholat? Di sini bisa kita lihat bahwa dari kekurangan, ya kita bisa bilang kekurangan karena di sini bahwa dari 50 menjadi 5 waktu, akhirnya kan di sini kurang. Untuk melengkapinya, yaitu dengan cara apa? Jumlah ayatnya adalah 37 dari surat ke-45. Surat ke-37 adalah As-Saffat, yang bersaf-saf. Yang bersaf-saf kan dalam posisi kita sholat berjamaah. Di sini Allah memberikan isyarat bahwa idealnya lakukanlah sholat secara berjamaah. Ya. Selanjutnya, dari kepasrahan total ini yang 45, setelah kita melakukan takbiratul ihram, ya, kita membaca doa iftitah. Salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku lillahi ta'ala. Karena Allah. Jadi bukan
kita bisa mengerjakan sholat itu bukan karena diri kita, tapi karena Allah menghendaki kita bisa mendirikan sholat. Inilah yang bisa saya sampaikan di tayangan perdana ini. Ini mungkin bisa menjadi beberapa kali tayangan, mungkin kita akan ulas lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang perintah sholat yang selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Ini juga spidolnya, saya nulisnya juga agak kagok nih, gede banget spidolnya ini. Terima kasih sama Pak Bambang 19, ini dapat gratifikasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.